Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat podcastmu, sehat semuanya? Alhamdulillah, salam sehat, salam tangguh. Masih bersama saya, Mas Bagus, pemuda inspiratif, pemuda tangguh, muda luar biasa, muda penuh karya, muda penuh dengan capaian-capaian kehidupan, idola kaum hawa. Wah, mantap iki ya. Baik, Mas Bagus, di pertemuan yang pertama sampean ini menyampaikan bahwasanya omsetnya ini sudah di atas ratusan juta. Ya, tentunya untuk mencapai omset ratusan juta itu banyak cerita suka dan duka. Nah, saya ingin mengulik lebih dalam. Yang duka dulu aja, sing senep-senep si ae diceritakno. Gimana? Menemui kisah yang duka atau perjuangan yang luar biasa seperti apa supaya bisa menjadi inspirasi kepada sahabat-sahabat pemuda di sana bahwasanya no pain without gain. Wah, silakan Mas Bagus. Untuk duka ya. Jadi seperti ini ya. Yang namanya usaha kan memang nggak harus selalu nyaman, selalu enak. Mesti ya ada perjalanan yang perlu ya kita pelajari, perlu kita evaluasi agar ke depan lebih baik. Jadi saya pernah dulu itu waktu masih kuliah ya. Ya karena saya juga kuliah juga produksi juga saya jual. Jadi kuliah sama jualan. Betul, Dilanjut betul. SMA juga Jualan, sekolah ya. sama jualan, kuliah sama jualan. Jadi saya pernah ketika itu memproduksi, kemudian saya tawarkan kepada salah satu istilahnya apa ya, instansi lah ya. Salah satu instansi saya tawarkan dengan berusaha untuk meyakinkan. Kemudian saya tawarkan, saya kasih, saya sudah ya pengennya itu bisa goal lah istilahnya. Akan tapi ternyata banyak yang menolak seperti itu. Kemudian saya tawarkan lagi ke ya berbagai kantor-kantor kan, saya masuk kantor-kantor. Ternyata di situ banyak evaluasi yang harus saya lakukan. Sampai itu kurang ini Mas. Produksi sampean itu kurang begini. Mungkin dari kualitas, dari ada yang minta kekentalan juga, ada yang minta ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang masukan yang itu dimana, waduh, apa aku harus berhenti ya? Terlalu banyak kritikan. Banyak kritikan. Saya ke toko-toko juga gini. Ya yang namanya orang kan nyeletuk itu kadang enak, kadang tidak enak. Iya, betul. Ya sampai itu loh kayak gini enggak kurang ini kurang itu ya, seperti itulah. Jadi ternyata di situ ada titik di mana waduh tak teruskan enggak ya aku ya pernah pada titik yang sampai frustasi katakanlah ya, karena di satu sisi mungkin juga memikirkan kuliah, terus juga mengembangkan produk ini jalan enggak ya, sehingga saya dari 2012 saya itu pernah berhenti selama setahun. Oh, pernah vakum 2012 sampai 2013. Wis tak jalankan lah. Saya tak kuliah aja dulu. Karena kok saya merasa kualitasnya kok kurang, enggak bisa bersaing seperti itu. Saya enggak jalan lah. Mungkin tak bisnis yang lain seperti itu. Pernah sampai di situ. Kemudian setelah lulus saya berpikir lulus kuliah kan 2014, saya kerja ikut orang, ya segitu-gitu aja. Terus saya flashback, dulu saya di panti, dipelajari gini, bisa ada hasil. Kenapa saya ndak teruskan itu gitu loh? Kenapa saya flashback belakang? Gitu. Saya ingat-ingat terus. Kemudian sudah hampir 1 tahun lebih, tak cari-cari lagi resepnya, tak udah adik lagi. Kemudian saya waktu setelah lulus kuliah itu mungkin ya ikut kerja ikut orang juga. Nah, kemudian saya juga masih tetap meneliti apa yang dulu memang saya kerjakan. Bahasanya guys, ya jurusan syariah neliti bahan-bahan kimiawi, gak nyambung loh ya. Tapi itu sebuah proses, betul. Ya. Bahwasanya tidak selamanya linear itu membuat kita menjadi orang sukses. Buktinya Mas Bagus ini jurusannya syariah, hukum Islam, tapi dodolan klintek saiki. Ups, keceplosan barang kita sebutno. Waduh, iki ono royalti ini kok iki ribut barang iki ya. Baik. Mas Bagus, itu dukanya. Sekarang saya mau tanya, bisa share. Kalau bahwasanya proses kehidupan itu kan tidak landai-landai saja. Semakin besar badai menghantam kita, itu nanti ketika badai itu reda,
matahari akan cerah menyinari kita. Nah, sekarang saya mau sharing. Minta tolong di-sharingkan. Ketika sampean itu mendapatkan hasil yang cukup lah istilahnya. Orang yang sampean ajak untuk berbahagia pertama kali itu siapa? Jadi saya ingat betul ketika saya setelah lulus kuliah, saya kan masih meneliti terus, beli bahan, tak udah ada, tidak jadi, beli ini, tak udah ada, tidak jadi, sehingga saya pernah di situ kehabisan modal. Alhamdulillah, ini mungkin jalannya Allah ya. Saya pulang, tidak pernah saya pulang itu minta uang atau apa ke rumah itu, ya. Tapi tidak tahu Pak Lek atau adanya ibu saya itu tiba-tiba itu menawari modal ke saya, dan itu mungkin ada suatu firasat ya. Beliau itu ada uang yang dimana itu sudah tabungan terakhir, beliau itu sakit keras. Saya tuh gak enak karena saya melihat Pak Lek saya itu sakit keras. Masa saya mau menerima uang yang dimana lagi butuh, kan Pak Lek lagi butuh seperti itu. Nah, kemudian Pak Lek dengan yakin kayak ini, ini loh modal, aku yakin awakmu itu isok memutarkan, isok menghasilkan. Kemudian dari modal itu benar tak coba tak belanjakan berbagai macam bahan, tak udah ada lagi. Alhamdulillah di bulan yang selanjutnya itu saya menemukan formula yang ternyata lebih luar biasa gitu loh. Nah, dari situ saya tawarkan lagi, saya keliling lagi, saya sampaikan ini, tak kasihkan ke, jadi saya buat agak banyak, tapi tidak saya jual dulu. Tester. Kasihkan 5, 2. Ayo Pak, saya coba nanti kalau memang bagus, boleh ambil ke saya. Kalau enggak ya wis enggak apa-apa. Nah, sekedar saya pengen tahu lah kualitas dari karya saya itu seperti apa. Dari situ alhamdulillah kok Mas besok saya pesen ya. Responnya luar bagus. biasa. Dari situ itu mungkin jalan ya. Nah, alhamdulillah ternyata enggak sampai beberapa bulan kemudian sakitnya pamanku tuh Pak Lek itu lebih keras lagi, harus operasi lagi. Saya gini, saya sudah punya hasil, modalnya Pak Lek saya ini sudah balik modal. Sudah balik modal. Tak kembali gandel. Paman ini buat Pak Lek ini buat apa namanya? Berobat. Waktu itu ke RSUD Sutomo, obat operasi. Ini ada. Insya Allah aku sudah ada modal. Ya pun tidak banyak karena hasilnya juga ada banyak kan baru-baru. Sampai berobat dulu. Alhamdulillah di situ setelah ke dokter Sutomo bisa sembuh. Alhamdulillah. Sampai ya kan sekarang kan almarhum ya, sampai bisa bertahan sampai 1 tahun. Alhamdulillah. Ya. Dan kemudian alhamdulillah saya semakin pesat. Kemudian saya juga setiap berobat lagi karena kontrol dan juga sakitnya itu ginjalnya sudah parah. Iya. Jadi saya harus operasi lagi. Dan di situ alhamdulillah saya bisa ngasih lagi. Ayo buat. Dan justru dari situ rezeki sampean juga berjalan. Betul. Ini qadar Allah ya, bahwasanya kadang-kadang Allah itu punya cara yang unik untuk kalau tabungan tadi tidak digunakan katakanlah ya, masya Allah mungkin tidak akan bisa produktif. Justru dititipkan melalui sampean supaya ada eskalasi ekspansi produksi sehingga semakin meluas. Dan itu adalah orang yang berbahagia, paman sampean. Semoga diberikan kemudahan. Sangat kalau mengingatnya itu ya perjuangan. Orang yang tidak bisa saya sampaikan lah. Ya, jadi orang yang sangat berpengaruh katakanlah salah satunya ketika sampean pada titik kehabisan modal itu adalah paman. Betul. Memang akan ada selalu orang-orang yang ada untuk kita, sahabat podcastmu. Orang yang paham, orang yang ngerti, orang yang peka. Ketika kita butuh tanpa harus berucap, mereka tahu dan mereka tanggap. Dan jangan lupa, dengan orang-orang seperti itu kita pun harus membalasnya dengan kepekaan kita. Betul Mas Bagus ya? Betul. Oke. Closing statement Mas Bagus. Sampai hari ini mungkin bisa disapa orang-orang yang berjasa di sekitar sampean atau ingin menyapa istri sampean. Mungkin istri sampean tahu sampean dari panti asuhan. Ini Mas Bagus dari panti asuhan loh, saya mengulangi lagi loh ya. Istri saya itu putrinya pengurus saya dulu. Masya Allah. Siapa? Ya
Ibu Mifariha. Oh. Jadi Iya. dulu yang Playboy iki, playboy. Nek pengurus dicaplok iki luar biasa ini. karena mungkin ibu pengurus saya ini tahu saya jadi Iya, wis tahu karakter terima, ya. gitu. Mas Bagus, beri closing statement untuk pemuda-pemuda di luar sana agar tidak menjadi pemuda yang biasa-biasa saja. Khususnya para santri panti asuhan Muhammadiyah Aisyah atau panti asuhan umum dimanapun Anda berada. 2 menit silakan. Jadi untuk semua milenial muda, santri panti dan santriwati, saya harapkan jangan pernah kita berhenti untuk mencoba berkarya. Ya, dengan apapun yang ilmu yang sudah pernah didapatkan, cobalah amati terus, teliti terus dan aksikan. Jadi ilmu itu kalau kita benar-benar fokus untuk mendalaminya, ilmu itu tidak ada ruginya. Nah, jadi saya merasakan benar apa yang sudah diberikan oleh ustadz-ustadzah saya dulu, dari pengurus saya dulu, ya bisa saya rasakan. Kalau saya cuma lewat aja ya, ilmunya juga lewat aja. Tapi kalau kita benar-benar mengamati, terus memodifikasi, dan juga kita harus senantiasa mengevaluasi. Nah, disitulah kita akan menemukan di mana titik terindah yang seharusnya kita dapatkan. Masya Jadi seperti itu. Allah, luar biasa. Ada kata kunci menarik sebelum saya tutup. Teliti, modifikasi, aplikasikan, dan aksikan. Bagus. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcastmu, Huha.